Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Setelah sebelumnya film Kodrat meledak di bioskop Indonesia sejak pertama kali dirilis pada tahun 2022 dan meraih 1,77 juta penonton, kini Ustadz Kodrat yang diperankan oleh Vino G. Bastian akan kembali melanjutkan perjalanannya yang sempat tertunda untuk mencari istrinya, yaitu Azizah yang diperankan oleh Acha Septriasa yang terpaksa ia tinggalkan karena dipenjara. Pencariannya kali ini semakin sulit karena ia harus menghadapi iblis yang sangat kuat yang menguasai istrinya. Akankah ia berhasil mengalahkan iblis ini? Kodrat 2 sejatinya memiliki tampilan yang sedikit berbeda dari kebanyakan sequel film pada umumnya yang biasanya melanjutkan narasi secara linear. Dalam sequel ini, fokus sedikit bergeser melalui sudut pandang Azizah yang belum pernah kita lihat di film pertamanya. Prolognya sangat mencekam dengan kemunculan iblis Aswala yang tampil gelap dan menakutkan. Dari alur itu akan disambungkan dengan alur film pertama yang sudah kita kenal sebelumnya. Perspektif tadi sangatlah penting mengingat banyak orang yang lupa bahwa istri Ustadz Kodrat dalam Waralaba ini adalah Azizah yang diperankan oleh Acha Septriasa. Bukan Yasmin yang diperankan oleh Marsha Timothy yang tampil dominan di film pertamanya. Pengingat ini akan menuntun kita yang mungkin lupa akan sejumlah detail kecil namun penting di film pertama. Sehingga di sequel ini, kita sebagai penonton akan mendapatkan gambaran utuh tentang perjalanan Ustadz Kodrat dalam menemukan istrinya. Inilah tumbalkan. Azizah memang sudah menjadi budakku. Nantinya, narasi Azizah yang seakan berjalan sendiri akan menyatu ketika ia bertemu dengan suaminya. Kodrat 2 sebenarnya memiliki narasi yang cukup menarik. Tapi, jika boleh jujur, masih ada beberapa adegan yang terasa membosankan sehingga membuat tensi film ini tidak terjaga dengan baik. Adegan aksinya cukup baik, sayangnya karakter antagonisnya tidak seeksplosif film pertamanya, yang kala itu diperankan oleh Randy Pangalila. Kini, peran tersebut dimainkan oleh Septian Dwi Cahyo, yang sebenarnya sangat potensial, namun perannya kurang mendapatkan treatment yang cukup. Di bagian lain, scene romantisnya antara Ustadz Kodrat dan Azizah saat berada dalam pelarian juga dirasa kurang tepat, karena mereka hanya bersembunyi di balik mesin pabrik yang sangat tidak aman untuk saling bertukar rindu yang selama ini mereka pendam. Untungnya, di balik kekurangan minornya tadi, Kodrat 2 masih memiliki golden scene yang berbeda dengan film horor sejenisnya dan membuat film ini terselamatkan oleh konklusi yang bisa dikatakan cukup mencekam. Disinilah film ini mampu berbicara banyak melalui penggunaan efek-efek praktikal yang disematkan melalui sosok Aswala, iblis yang selama ini meneror Ustadz Kodrat dan Azizah. Keseluruhan, meskipun film ini tidak dapat menyaingi film pertamanya, namun Kodrat 2 tetap memiliki keunggulan yang jauh lebih signifikan. Secara garis besar, Kodrat 2 adalah sebuah film horor religi rasa superhero yang terasa niat dan berhasil memberikan pengalaman baru dalam menonton genre horor buatan Indonesia. Tidak ada manusia yang paling berkuasa. Bahkan ketika kita lahir, hidup, sampai kita mati.